langkah awal menuju ma'rifat adalah sadar akan nafas Anda. Lalu, bagaimana caranya? Kesadaran akan nafas bukan sekadar latihan meditasi atau teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Dalam jalan spiritual yang dalam, sadar nafas adalah pintu masuk menuju kesadaran akan Tuhan. Dan dari sanalah, perjalanan menuju ma'rifat dimulai, yakni pengenalan hakiki terhadap Tuhan, bukan sekadar lewat akal, tetapi lewat hati dan pengalaman batiniah yang mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang penuh dengan ambisi dan keramaian dunia ini. Seringkali kita melupakan satu hal paling mendasar dalam hidup, yakni nafas. Nafas adalah tanda kehidupan, anugerah Tuhan yang terus mengalir tanpa henti sejak kita dilahirkan ke dunia. Tapi, berapa banyak dari kita yang benar-benar sadar akan nafas ini? Berapa banyak yang mampu merasakan bahwa dalam setiap helaan dan hembusan nafas, ada kehadiran ilahi yang begitu dekat, begitu nyata? Pertama, nafas adalah jembatan antara dunia dan dimensi yang lebih tinggi. Setiap kali kita menarik nafas, sebenarnya kita sedang menerima energi kehidupan dari Tuhan. Setiap hembusan nafas adalah bentuk penyerahan, membiarkan semua yang tidak perlu pergi. Nafas adalah komunikasi diam antara jiwa dan Sang Pencipta. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran dan kesadaran. Dalam banyak ajaran sufi dan kebijaksanaan timur, nafas dianggap sebagai tali penghubung antara jasmani dan ruhani. Ia bukan sekadar proses biologis, tapi adalah gerbang spiritual yang jika disadari dengan penuh, dapat membawa seseorang menuju keheningan, kehusyukan, dan pada akhirnya perjumpaan dengan Tuhan dalam keheningan terdalam hati. Kedua, sadar nafas, masuk ke dalam diri. Ketika kita mulai melatih diri untuk menyadari nafas, kita sebenarnya sedang belajar untuk masuk ke dalam diri sendiri. Dunia luar selalu menawarkan banyak distraksi, gadget, pekerjaan, konflik, dan harapan orang lain. Tapi dunia batin, ia menunggu kita untuk datang, untuk duduk dalam diam, dan untuk menyapa keheningan. Sadar, nafas membawa kita dari luar menuju dalam. Dari permukaan menuju kedalaman, dari ego menuju esensi, dan di titik terdalam itulah kita menemukan cahaya kesadaran ilahi yang selama ini tersembunyi oleh kesibukan duniawi. Kesadaran ini bukan teori, ia adalah pengalaman, ia adalah rasa. Ketiga, nafas sebagai zikir sunyi. Tak semua zikir harus terucap. Ada zikir yang lebih halus, lebih sunyi, tapi tak kalah kuat. Zikir lewat kesadaran nafas. Setiap kali kita menghirup dan menghembuskan nafas dengan kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan, kita sedang berzikir dalam bentuk yang paling murni. Dalam keheningan itu, hati mulai luluh, ego mulai melemah, dan ruh mulai bangkit. Kesadaran menjadi semakin terang. Kita mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang dihayati. Keempat, ketika nafas menyatu dengan namanya, ada sebagian orang bijak yang berkata bahwa bahkan tanpa mengucap, tubuh manusia secara alami menyebut nama Tuhan dalam setiap nafasnya. Dalam bahasa mistik Islam, diyakini bahwa saat menghirup napas, manusia secara alami menyebut Hu, dan saat menghembuskannya, ia mengatakan Allah. Apakah ini metafora atau kebenaran spiritual? Biarlah pengalaman masing-masing yang menjawab. Namun yang pasti, saat nafas menjadi sadar, dan Tuhan hadir dalam kesadaran itu, maka setiap detik kehidupan berubah menjadi ibadah. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu ritual yang rumit. Cukup hadir sepenuhnya dalam nafas, dan Tuhan pun hadir. Kelima, makrifat dimulai dari kesadaran, bukan hafalan. Makrifat bukanlah sekadar ilmu yang dipelajari dari buku, atau disampaikan oleh guru.
Ia adalah pencerahan batin yang muncul dari perjumpaan langsung antara hamba dan Tuhannya. Dan perjumpaan itu tidak terjadi di langit atau di tempat suci tertentu. Ia terjadi di dalam diri sendiri. Ketika kita benar-benar menyadari nafas kita menyadari kehidupan, dan ketika kita menyadari kehidupan, kita menyadari Sang Pemberi hidup. Disinilah awal mula makrifat. Ia tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Ia bukan hasil hafalan, tapi hasil pengalaman. Dan semua itu dimulai dari kesadaran akan nafas. Keenam, keheningan. Ladang tumbuhnya makrifat. Dalam keheningan, Tuhan berbicara. Tapi suaranya tidak seperti suara manusia. Ia berbicara lewat rasa damai, lewat intuisi, lewat kebeningan batin. Dan keheningan ini hanya bisa kita masuki jika kita sudah terbiasa diam, sadar, dan hadir dalam nafas. Saat kita duduk dalam diam, menyadari napas, kita memasuki ladang keheningan. Di sanalah makrifat bertumbuh. Bukan dalam keramaian debat, bukan dalam argumentasi teologisis, tetapi dalam keheningan yang penuh cinta dan pasrah. Ketujuh, sadar Tuhan. Hidup menjadi ibadah. Ketika kesadaran akan Tuhan sudah menyatu dalam nafas, maka seluruh hidup menjadi ibadah. Tidak hanya saat salat, puasa, atau ritual lainnya, tapi bahkan saat makan, berjalan, bekerja, dan berbicara. Semua menjadi ibadah karena dilakukan dalam kesadaran akan Tuhan. Inilah salah satu bentuk makrifat yang sejati. Hidup yang menyatu dengan kesadaran ilahi, bukan karena ingin pahala, bukan karena takut dosa, tetapi karena cinta. Karena tahu bahwa tidak ada yang lebih nyata dan lebih dekat daripada Tuhan itu sendiri. Kita mencari guru kemana-mana, membaca banyak buku, ikut banyak kajian. Tapi seringkali kita lupa bahwa guru terdekat, yang paling setia, selalu bersama kita, nafas kita sendiri. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah hadiah dari Tuhan. Dan jika kita belajar mendengarkannya, menghayatinya, maka lewat nafas itu, kita akan menemukan jalan pulang. Sadar nafas, sadar Tuhan. Dari sinilah perjalanan menuju makrifat dimulai. Sebuah perjalanan kembali ke sumber, kembali ke cinta yang abadi, kembali kepada Sang Maha Tak Terhingga.